Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bu Dini Sisri Putri SPD ME. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Intan Ramadhani dengan NIM 2430404050. Yang kedua Lasri Fadila Hermita dengan NIM 2430404055. Yang ketiga itu Khairani Ramadhani dengan NIM 2430404052. Dan keempat itu Hafiz Okta Ramadan dengan NIM 2430404039. Pembahasan kali ini itu tentang APBN dan pengelolaannya dalam ekonomi makro Islam. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Dilan, yaitu APBN negara Islam versus APBN negara non-Islam. Yang pertama, APBN negara non-Islam atau konvensional. APBN negara non-Islam disusun berdasarkan sistem ekonomi modern yang tidak berlandaskan syariah. Ciri-ciri utama yang pertama yaitu sumber penerimaan dana dari pajak, bea cukai, penjualan aset negara, pinjaman dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua, pinjaman negara berbasis bunga atau riba dianggap normal dan menjadi instrumen fiskal. Yang ketiga, instrumen fiskal, obligasi, dan hutang berbunga. Tujuan APBN, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan sosial, pengeluaran, pembangunan infrastruktur, belanja pegawai, subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja sektor publik. Yang kedua yaitu karakteristik. Yang pertama, tidak ada batasan halal haram dalam jenis pendapatan. Yang kedua, pengelolaan kekayaan publik boleh diswastakan. Yang ketiga, sumber daya alam bisa dikuasai oleh swasta. Selanjutnya yaitu APBN negara Islam. APBN dalam negara Islam dikenal sebagai Bai al-Mal. Setiap kebijakan harus sesuai syariah dan maqasid al-syariah. Ciri-ciri utama yang pertama yaitu tidak boleh menggunakan utang berbunga karena riba adalah haram. Yang kedua yaitu distribusi kekayaan harus adil, menghindari penumpukan pada suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, sumber daya alam milik rakyat, tidak boleh diprivatisasi. Yang keempat, belanja negara wajib diarahkan pada kemaslahatan umum dan kebutuhan dasar rakyat. Tujuan dari APBN dalam Islam yang pertama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua menjamin keadilan sosial, yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi tanpa riba, yang keempat mengurangi kesenjangan dan memerangi kemiskinan. Yang berikutnya yaitu alokasi dan distribusi APBN dalam ekonomi makro Islam. Dalam Islam, distribusi anggaran negara harus sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pembagian pengeluaran dilakukan dalam beberapa sektor utama. Yang pertama yaitu kemaslahatan umum atau maslahah ammah, seperti infrastruktur umum, jalan, air bersih, energi dan transportasi, pendidikan dan kesehatan, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, pelayanan publik dan administrasi negara. Sektor kedua yaitu distribusi bagi kelompok rentur. Mengikuti kategori penerimaan zakat seperti fakir dan miskin, gharim atau orang yang berhutang, ibnu sabil, mu'alaf atau amil zakat. Hal ini mencerminkan fokus negara terhadap pemerintah kemiskinan. Yang sektor ketiga yaitu keamanan dan pertahanan, seperti pembiayaan aparat keamanan, militer, perlindungan wilayah dan rakyat, termasuk penggunaan jizyah yang dialokasikan untuk menjaga keamanan warga non-muslim. Sektor keempat yaitu pembiayaan aparatur negara, gaji dan kebutuhan akmil, hakim, pegawai negara, dan pengelolaan baitul mal. Pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sektor kelima yaitu pengembangan ekonomi, dukungan modal kepada UMKM halal, pengembangan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, pembiayaan BUMN syariah, pengelolaan sumber daya alam yang produktif. Sektor keempat yaitu dana darurat dan cadangan, seperti penggunaan bencana,
seperti penanganan bencana, krisis ekonomi, inflasi pangan, kebutuhan mendadak negara lainnya. Sekian materi selanjutnya, surplus, defisit, dan anggaran berimbang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, surplus anggaran. Surplus terjadi ketika pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran. Dalam sistem Islam, surplus tidak boleh ditimbun tanpa alasan. Dana harus dialokasikan kembali untuk kemaslahatan, pendidikan, bantuan sosial, atau investasi. Surplus zakat wajib segera disalurkan, tidak boleh disimpan lama. Yang kedua, defisit anggaran. Defisit terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Yang pertama, dalam sistem konvensional, biasanya ditutupi dengan utang berbunga, obligasi, dan pinjaman bank. Yang kedua, dalam sistem Islam, defisit tidak boleh ditutupi dari utang berbunga karena riba. Maka solusinya yang pertama, optimalisasi penerimaan halal seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur. Yang kedua, riba atau pajak sementara, dipungut hanya saat kondisi mendesak. Yang ketiga, sukuk syariah, bukan obligasi berbunga. Yang keempat, pemanfaatan aset publik secara produktif. Yang kelima, efisiensi belanja negara untuk menghindari israf atau pemborosan. Selanjutnya adalah anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pendapatan sama dengan pengeluaran. Dalam Islam, anggaran berimbang dianggap ideal karena mencegah ketergantungan pada utang. Digunakan pada masa Khulafa ar-Rasyidin, negara tidak berutang kecuali sangat mendesak dan tanpa bunga. Namun, Islam tetap fleksibel. Anggaran boleh tidak berimbang asalkan tidak menggunakan riba dan belanja negara tetap untuk kemaslahatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab dilanjutkan di perkuliahan. Pues